Halo teman-teman, oke kali ini kita akan belajar cara membuat logo lagi teman-teman. Jadi kali ini kita akan membuat logo, mungkin bisa disebut logo emblem ya. Jadi nanti saya ingin membuat logo dengan konsep ceritanya saya mempunyai usaha sushi. Berarti saya ingin menyertakan elemen yang berkaitan dengan sushi. Mungkin saya akan taruh ilustrasi sushi itu sendiri, mungkin dengan sumpit mungkin ya. Kemudian nanti fontnya kita cari font-font yang berjenis Jepang atau Japanese dan lain-lain sebagainya. Oke, itu adalah konsep saya. Langsung saja saya akan buat file baru teman-teman, file kemudian new. Kemudian ukuran biasa 1000 x 1000 pixel saja. Pilih create. Oke. Sudah jadi. Kemudian langkah pertama yang akan kita lakukan, saya akan membuat sebuah seperti bintang ya. Jadi saya menggunakan ini star tool. Nah, kalau teman-teman bikin star seperti ini kan hanya ada 5 sudut ya. Ya, ada 5 tangan lah gitu ya. Kita sebutnya 5 tangan aja ya. Jadi saya pengennya lebih dari 5 teman-teman. Nah, caranya adalah teman-teman pilih arah panah ya. Jadi di keyboard teman-teman itu kan ada panah ya, ada panah ke atas, bawah, kanan, kiri. Nah, teman-teman pilih yang ke atas. Nah, itu artinya menambah jumlah tangannya ya. Ini udah berapa nih? Ini udah 7, tambah lagi 8, 9, 10, 11. Mungkin segini saja ya, atau 12 mungkin. Saya bikin 12 tangan. Nah, kemudian jangan dilepas dulu mouse-nya. Jadi tetap seperti ini. Kemudian teman-teman tahan kontrol. Fungsinya adalah untuk membuat ini namanya tangannya itu tidak begitu tajam. Jadi kalau teman-teman tahan kontrol, kemudian teman-teman seret, maka akan tajam. Kemudian kalau kita seret ke dalam, maka dia akan terlihat lebih pendek tangannya. Nah, yang saya pingin itu seperti ini. Nah, oke. Kemudian ini akan saya senterkan teman-teman. Sebentar, ini teman-teman setting to artboard ya. Kemudian kita bisa senterkan. Oke. Kemudian berikutnya adalah saya ingin membuat sudut-sudut ini menjadi melengkung teman-teman. Caranya adalah teman-teman klik sini semua. Kemudian pergi ke direct selection. Nah, nanti kan ada sejenis round seperti ini. Teman-teman tinggal seret aja seperti yang saya lakukan ini. Maka nanti dia akan menciptakan sejenis round seperti ini. Nah, jadi kurang lebih hampir sama seperti tutup botol sebenarnya teman-teman. Ya, kalau kita perhatikan ini hampir sama seperti tutup botol ya. Namun kita tidak membuat tutup botol teman-teman. Oke, kemudian saya akan seleksi semua. Saya hilangkan fillnya. Kemudian saya switch. Jadi seperti ini. Kemudian saya centerkan lagi biar lebih rapi. Udah center ya. Nah, kemudian saya akan tambahin sejenis warna putih di sini. Atau mungkin warna kuning aja dulu biar teman-teman bisa membedakan. Jadi saya tambahin stroke di sini, bagian stroke. Teman-teman tambah height-nya. Ini kan tidak ada height ya. Teman-teman bisa isi misalnya 9 atau 10, teman-teman isi warna kuning. Ini saya hanya contoh saja teman-teman biar teman-teman bisa lihat kalau di sini ada stroke ya. Nanti kita pada akhirnya akan membuat warna kuning ini menjadi putih. Oke, kemudian belum selesai teman-teman. Kita setting ini align stroke to outside. Kemudian yang ini saya pilih yang center, yang di tengah ya. Sebenarnya tidak ngaruh karena ini pada dasarnya keseluruhan tidak ada tidak ada tajam, jadi berkurva semua. Jadi opsi yang tengah ini sebenarnya tidak kelihatan hasilnya. Kalau teman-teman lihat ini nggak ada perubahan. Karena shape ini tidak ada tajamnya. Jadi bulat round semua. Jadi nggak ngaruh, nggak apa-apa. Yang paling penting adalah align stroke-nya ini teman-teman pilih yang ini, yang outside bukan yang tengah. Jadi yang outside ya. Nah, kemudian teman-teman kayaknya ini terlalu tebal, kita bisa kurangi misalnya jadi ini sambil di scroll ya, di kira-kira misalnya 6, saya rasa 6 aja cukup teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan lagi stroke teman-teman. Jadi ini kan ada hitam, kemudian ada stroke kuning, ya kan? Nah, saya ingin tambah satu lagi stroke ya. Jadi nanti saya pakai warna biru mungkin atau apa untuk membedakan. Cara tambahinnya seperti ini, teman-teman pergi ke up range. Nah, di sini kan ada, sebentar saya naikkan sedikit. Nah, ini kan ada beberapa elemen yang terdapat pada shape ini, seperti ada stroke, kemudian fill, ada dua sih sebenarnya, fill dan stroke itu dasarnya. Kemudian di sini kita bisa lihat propertiesnya, ada stroke-nya besar, width-nya ada 6, warnanya kuning ya. Ini di sini kita bisa lihat. Nah, yang akan saya lakukan adalah saya ingin mengcopy stroke ini. Jadi shape ini intinya akan saya buat mempunyai 2 stroke gitu ya. Kalau sekarang kan cuma 1 stroke-nya, yaitu warna kuning. Nah, cara membuat menjadi 2 teman-teman tinggal seret aja. Jadi kita seret ini ke sini. Nah, jadi ini artinya mengcopy stroke. Nah, kalau kita lihat sekarang stroke-nya udah 2 ya. Jadi ada yang kuning, ada yang kuning lagi.
Nah, untuk membedakan kuning yang atas yang ini teman-teman bisa ganti semua warna lain. Tapi di sini saya akan ganti yang bawah saja, yang ini ya, yang kuning bawah. Saya ganti misalnya dengan merah. Ini hanya contoh saja untuk membedakan warna, teman-teman. Oke, teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini tidak ada perubahan ya. Setelah saya ganti warna merah tidak ada perubahan. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu bisa terjadi karena di sini coba teman-teman lihat. Jadi di sini kan 6 ya. Besar width stroke-nya itu ada 6. Ini sama besar dengan atas. Artinya yang merah ini sebenarnya berada di bawah kuning ini. Karena dia sama besar maka tidak terlihat. Maka kita perlu menaikkan dia. Contohnya seperti ini. Nah, jadi kan dia nambah ya 9 mungkin. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini satu shape ini teman-teman. Kalau kita lihat ini jadi satu shape. Seperti ini. Nah, kemudian saya akan membuat satu shape lagi di luar, tapi ini konsepnya bukan stroke. Kalau tadi kan kita bermain stroke ya, ada stroke kuning, ada stroke merah. Nah, sekali ini saya tidak ingin membuat dengan stroke, tapi saya membuat dengan fill yang saya. Jadi dia entar bentuknya shape, nggak ada stroke-nya. Fill maksud saya, nggak ada stroke-nya. Caranya gini teman-teman. Yang ini teman-teman copy, Ctrl C, Ctrl F untuk pasti di tempat. Jadi ada dua seperti ini. Nah, yang atas ini saya expand, object, expand appearance. Kemudian teman-teman pilih Pathfinder, kemudian pilih Unity. Nah, maka dia akan berada di paling atas. Oke, cukup sampai sini. Kemudian ini saya ganti warna biru ya. Ini untuk membedakan saja, biru. Kemudian saya send to back, paling belakang ya. Shortcutnya ya teman-teman paham lah seperti apa shortcutnya. Kemudian setelah ini saya akan expand ini shape ya. Jadi kita expand caranya gini, file, bukan expand maksud saya di ini offset ya, offset maksud saya. Jadi teman-teman pilih ke object, kemudian path, kemudian offset path. Nah, di sini kita isi angka misalnya 10 ya. Kemudian teman-teman bisa preview. Nah, kira-kira seberapa pasnya. Kalau 10 mungkin terlalu banyak ya, kita bisa isi dengan 5 misalnya. Segini atau 7 misalnya ya. Jadi dikira-kira pasnya teman-teman seberapa ya. Kalau saya mungkin segini aja cukup ya. Setelah itu teman-teman tinggal oke. Nah, jadi kita sekarang sedang punya satu shape fill tanpa stroke. Yang kedua adalah satu stroke seperti ini, satu fill dengan stroke warna merah dan kuning. Yang ini saya delete saja. Kemudian ini saya centerkan lagi kedua ini. Oke. Nah, ada satu lagi langkah teman-teman. Jadi langkah yang terakhir itu adalah gini. Jadi dari sini teman-teman tambahin stroke lagi. Jadi si biru ini teman-teman tambahin stroke, tambah width-nya di sini. Terus pilih yang outside. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini hasilnya. Mungkin kalau terlalu banyak kita bisa kurangi ya teman-teman. Saya rasa segini aja nggak apa-apa ya. Nah, oke, sampai situ belum selesai teman-teman. Berikutnya saya akan expand. Jadi si biru ini kan ada fill dan stroke sekarang ya. Nah, ini saya ingin pisah. Jadi fill sendiri, stroke sendiri. Caranya teman-teman object, expand appearance maksud saya. Nah, ini udah jadi satu. Teman-teman yang klik kanan, ungroup, maka ini akan misah merah sendiri, biru sendiri. Itulah yang saya maksud teman-teman. Oke, kemudian saya undo dulu. Nah, seperti ini. Sekarang kita mulai memberikan warna teman-teman. Pertama yang ini akan saya berikan warna putih si stroke ini. Jadi yang kuning ini akan saya ganti warnanya menjadi putih, ya kan? Kemudian yang merah akan saya ganti dengan hitam seperti ini. Dan yang biru, kalau biru ini saya ganti dengan hitam juga sebenarnya ya. Jadi saya ganti dengan warna hitam. Jadi si biru ini saya ganti dengan hitam. Kemudian yang merah paling luar ini saya ganti dengan hitam juga. Nah, terus yang tengah ini kok nggak kelihatan. Nah, bentar, kita belum selesai bikin teman-teman. Mungkin untuk membedakan saya kasih warna beda aja ya, biru misalnya. Oke, sampai sini. Kemudian teman-teman bisa membuat sejenis hiasan. Jadi pinggir biru ini tidak terlalu polos teman-teman. Caranya gini teman-teman. Saya akan buat sebuah lingkaran ellipse kecil saja segini. Saya centerkan tepat di tengah artboard ini, sini. Oke. Yang ini juga saya centerkan tepat di tengah artboard. Nah, kemudian saya akan membuat sebuah garis. Jadi saya bikin garis seperti ini teman-teman. Thread, tarik seperti ini. Kasih dia stroke, tambah ketebalannya misalnya segini. Atau 1,5 ya, saya ketik manual 1,5. Warnanya putih. Oke, seperti ini. Nah,
Kemudian teman-teman, kita akan menduplikat. Cara menduplikatnya seperti ini. Teman-teman klik putih, jadi klik putih ini. Kemudian pergi ke sini, ini kan ada rotate. Jadi kita akan menduplikat sekaligus merotasi gitu ya. Nah, teman-teman pilih rotate tool, kemudian tekan Alt di keyboard, arahkan di tengah sini, tepat di tengah sini ya. Kemudian klik gitu. Nah, nanti akan ada keluar opsi rotate seperti ini. Teman-teman bisa isi angle-nya misalnya 10. Ini dikira-kira aja dulu ya. Kemudian teman-teman bisa preview. Nah, kalau teman-teman udah cocok ya udah jadi. Tapi kalau belum cocok kita bisa atur lagi misalnya 3. Nah, 3 saya rasa cukup ya. Jadi tidak usah terlalu banyak space-nya. 3, kemudian teman-teman pilih copy. Nah, jika kan ada 2. Kemudian teman-teman bisa duplikat lagi, Ctrl D sampai melingkari shape ini. Nah, gini teman-teman yang saya maksudkan. Oke. Seperti ini. Kemudian teman-teman, jadi ini kan ada banyak nih. Ada banyak shape di sini. Teman-teman seleksi ini semua. Kemudian kecuali, jadi seleksi semua kecuali hitam, kemudian biru, kemudian shape satu yang dalamnya ini. Maka sekarang yang terseleksi hanya garis putih ini, ya kan? Nah, setelah terseleksi teman-teman group ya, biar tidak nyampur lagi. Teman-teman tekan Ctrl G, maka dia akan menjadi satu grup. Oke. Kemudian setelah itu teman-teman barulah kita akan mengisi dia di sini. Jadi biru ini teman-teman isi warna hitam aja. Oke, seperti yang saya lakukan ini. Kemudian si putih ini teman-teman kirim ke paling belakang. Mungkin kalau biar tidak keliru saya kasih dia warna kuning aja ya, biar teman-teman tidak keliru, kuning seperti ini. Nah, si hitam ini teman-teman kirim ke paling belakang. Oke. Kemudian teman-teman seleksi ini, shape ini tadi, dan ini, dan kuning tadi. Kemudian klik kanan, kemudian teman-teman pilih make clipping mask. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan ada space kosong. Nah, ini saya tidak inginkan ini terjadi, teman-teman. Jadi saya ingin mengisi dia menjadi hitam di sini sebenarnya. Jadi apa? Saya undo dulu. Saya undo dulu sampai sini ya. Jadi saya undo dari sampai sini. Pertama yang saya lakukan adalah hitam ini akan saya duplikat. Ctrl C, Ctrl F. Kemudian yang paling depan, jadi kan saya paste ini barusan. Saya kirim ke paling depan. Tekan Ctrl Shift sama kurung ke depan. Klik. Nah, barulah kita clipping mask dia. Jadi si kuning ini dengan si hitam ini, klik kanan, pilih make clipping mask. Jadi seperti ini. Nah, barulah kita send ke paling belakang. Tinggal kita send ya, send, kemudian naikin satu, udah. Dia sekarang berada di sini. Oke. Kemudian warnanya saya ganti menjadi putih karena saya pingin logo ini hanya hitam putih saja, teman-teman. Ya mungkin ada warna campuran seperti merah nanti, tapi nanti kita bisa tambahin itu setelah ini. Setelah ini jadi ya. Oke. Seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita tinggal nambahin sesuatu di tengah ini ya kan. Kita bisa tambahin kayak tulisan, misalnya saya berikan nama sushi misalnya, sushi. Kemudian untuk font, biasanya kalau font Jepang tadi saya udah download di internet ya. Saya cari, ini contoh saja. Fontnya seperti ini. Ini kalau teman-teman pengen pakai font ini, teman-teman jangan lupa untuk membelinya. Jadi kan kadang font itu tidak semuanya gratis, teman-teman. Maka teman-teman perlu beli beberapa untuk untuk hak cipta ya. Karena kalau kita langsung pakai saja kan tentu takutnya teman-teman bermasalah suatu saat nanti. Ini seperti ini sushi ya. Oke, kemudian tadi apa ya? Saya kan pengen bikin logo sushi. Berarti ada sushinya ya kan? Kemudian restoran. Ceritanya ini sushi misalnya sushi night bar gitu aja ya. Saya pengen bikin sushi night bar gitu ya. Jadi tagline-nya anggap saja night bar. Fontnya saya pakai apa bebas misalnya ya, bebas Newi yang ini atau yang atas, teman-teman bisa pilih bebas. Yang bawah saja saya rasa. Kemudian saya bikin sedikit besar, warnanya merah sama seperti ini. Kemudian yang ini teman-teman bisa tambahin jarak antar baris misalnya 1000 ya. Oke. Atau kebanyakan saya rasa teman-teman mungkin saya kurangi sedikit ya, jadi 500. Nah, seperti ini kita bisa letakkan dia tepat di tengah. Oke. Kemudian saya ingin menambahkan sejenis tulisan di sini. Misalnya kayak
take your sushi misalnya ya, anggap aja take your sushi gitu ya. Tapi sebelumnya saya bikin lingkaran dulu seperti ini sambil tahan shift. Kita switch dia menjadi stroke. Kemudian saya centerkan biar dia pas di center teman-teman. Saya perkecil sedikit segini. Nah, kita bisa tambahin tagline di sini. Misalnya saya bikin teksnya segini. Saya bikin misalnya ini teks contoh saja ya. Take your sushi gitu ya. Sushi here. Anggap aja seperti ini ya. Ini hanya contoh teman-teman. Kita kasih dia warna putih. Kemudian saya ingin membalik dia. Jadi tulisan ini kan gini. Semisal kalau saya taruh dia di sebelah sini, gini, ini kan terbalik nih teman-teman, ya kan? Terbalik. Sebentar, saya atur dulu. Nah, biar tidak terbalik teman-teman, rotasi terus seperti ini ya. Nah, gini teman-teman. Jadi untuk merotasi teman-teman menggunakan direct selection seperti ini. Oke, kemudian kita bisa pasin dia dengan cara ini biar lebih lurus ya teman-teman. Tampilin rules, show rules. Teman-teman saya red seperti ini. Nah, ini kan antara E dan huruf T kan tidak sama. Teman-teman bisa atur biar sama seperti ini. Oke. Seperti ini. Kemudian bagian mana lagi teman-teman? Di sini saya ingin tambahin sejenis sendok ya. Saya ingin tambahin sejenis sendok. Jadi selain di sini di bar ini selain menyediakan sumpit misalnya, dia juga menyediakan sendok. Maka saya akan menambahkan sendok ya. Misalnya di sini saya udah download contoh sendok di internet seperti ini. Nah, kita akan tambahin ini teman-teman jadi sendoknya. Oke, langsung saya pakai teknik tracing saja teman-teman. Kita nggak usah berlama-lama. Saya bikin sendok ini menjadi lurus dulu seperti ini biar kita pakai teknik mirror nanti ya. Jadi kita tidak buat dua sisi. Kemudian saya tambahin garis di tengah sendok, pas ya, tepat di tengah sendok. Kita atur dulu sebelum mulai tracing teman-teman. Ini tracing ini teman-teman langkahnya tidak wajib teman-teman lakukan. Tapi kalau teman-teman ingin referensi, nah teman-teman bisa menggunakan teknik tracing ini. Kalau udah teman-teman bisa bikin sendoknya seperti yang saya lakukan ya. Oke. Sebentar kita atur dulu. Oke. Sampai sini. Nah, kemudian kita pertemukan titiknya. Warnanya saya kasih hitam. Kemudian saya refleks. Sebentar, saya atur dulu posisinya. Coba saya keluarkan di sini. Kalau bentuknya udah pas, teman-teman tinggal duplikat ya. Klik kanan, transform, reflect, pilih yang copy. Kemudian kita geser. Kita pertemukan kedua sisi seperti ini. Kemudian teman-teman bisa unity. Oke. Kemudian untuk garpu sama, kita rotasikan dulu. Kita atur posisinya sampai benar-benar pas ya teman-teman. Jadi ini kita bikin logo yang style-style elegan ya, style-style yang tidak banyak warna tapi modern. Nah, kita bikin seperti ini untuk garpu. Kemudian kita bisa langsung tracing teman-teman. Tracing aja seperti ini. Oke, sebentar saya atur lagi ya. Nah, sebenarnya kan objek-objek sekarang itu sudah banyak sekali teman-teman. Misal kayak sendok, garpu, piring, sekarang kan udah ada bendanya itu ada gitu maksud saya. Jadi teman-teman bisa sangat mudah ya untuk mencari referensi. Kecuali teman-teman ingin membuat ilustrasi yang sebelumnya belum ada bendanya, itu baru sebuah tantangan bagi teman-teman. Tapi kalau kayak bikin sendok, bikin garpu apa itu kan sudah ada bendanya. Kita udah pernah melihat benda tersebut. Jadi kita tinggal cari gambarnya, kita tracing, udah jadi ya. Seperti ini. Nah, kemudian saya seleksi semua, saya Pathfinder. Oke. Saya delete foto aslinya. Kemudian teman-teman bisa gabung antara sendok dan garpu. Saya atur dulu align-nya. Kemudian saya rotasi 45 derajat ya. Jadi sambil tahan shift, shred. Nah, yang ini juga sambil tahan shift, shred. Kemudian kita bisa paskan dia di tengah seperti ini. Sebentar. Nah, kemudian saya tinggal grup dia, Ctrl G, ganti dia warna merah. Kita bisa letakkan di bawah sini atau di atas sini, bebas teman-teman. Saya rasa di sini aja ya. Kecil aja.
Nah gini. Oke, kemudian di atas sini saya pingin ada kayak gambar sushi yang simpel-simpel saja. Jadi modelnya tuh gini teman-teman, saya pengen bikin sushi. Sushi itu kan bentuknya bulat ya, kalau nggak salah bulat ya, bulat-bulat lonjong gitu lah ya. Kita bikin seperti ini aja. Ini saya bikin langsung aja di sini seperti ini. Kemudian teman-teman bisa sebentar, ini terlalu lonjong ya, saya paskan di sini misalnya. Oke. Kemudian saya bikin sejenis shape lagi di sini menggunakan pen tool seperti ini. Shred. Nah, kayaknya terlalu tebal ya, kita bisa tipiskan sedikit teman-teman. Segini misalnya. Kemudian saya atur lagi shape yang barusan kita bikin di sini. Yang ini juga kita atur lagi. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah saya ingin menduplikat maksud saya. Jadi merah ini saya duplikat, Ctrl C, Ctrl F, saya perkecil, shred, kasih dia warna putih, kirim ke paling depan. Nah, jadi udah mulai kelihatan susinya ya seperti apa. Saya perbesar dia sedikit teman-teman, segini. Waduh, terlalu besar. Segini. Nah, setelah itu kita bisa tambahin kayak sejenis. Ini saya pindahin aja keluar ya, saya rasa biar lebih enak dilihat. Saya seret dia keluar sini. Jadi seperti ini teman-teman. Kemudian saya ingin yang ini coba saya ganti warna biru, atau ya biru aja ya, biar teman-teman tidak keliru aja ini. Saya ganti dia warna biru seperti ini. Kemudian biru ini akan saya duplikat jadi dua gini. Jadi langsung aja digeser ya sambil tahan ALT, shred, gini, shred, terus tahan ALT. Kemudian jadi pasin dia di sini segini. Nah, terus kita masuk ke mode stroke, Ctrl Y. Saya seleksi ini semuanya. Teman-teman bisa lihat di sini ada terjadi perpotongan. Nah, saya ingin menghapus itu menggunakan Pathfinder. Jadi saya ingin menghapus ini nih. Nah, caranya ALT, kemudian delete di sini, delete di sini. Kemudian saya kembali lagi ke mode normal, Ctrl Y. Nah, jadi gini. Intinya saya ingin bikin seperti ini tadi, teman-teman. Kemudian belum selesai teman-teman, belum selesai. Jadi satu lagi langkahnya, yaitu saya akan copy ini, Ctrl C, Ctrl F, saya perkecil seperti ini. Kira-kira di sini. Warnanya misal saya ganti merah ya, biar kelihatan. Kemudian saya akan bikin sejenis shape di sini. Saya bikin menggunakan pen tool aja, warnanya putih seperti ini. Kemudian saya bisa duplikat aja ini misalnya, biar kita tidak bikin lagi duplikat. Cuma dengan variasi ketebalan yang berbeda mungkin. Nah, ini gini teman-teman. Kita main-main seperti ini aja. Ceritanya ini adalah isi dari susinya. Nah, gini teman-teman. Kita bisa atur lagi biar tidak terlalu mirip ya. Jadi kita tidak terkesan kalau menduplikat shape yang sana tadi. Oke, teman-teman tinggal atur-atur saja seperti ini. Rotasi sedikit misalnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian setelah semuanya selesai, teman-teman bisa seleksi ini. Oke. Kemudian saya akan menghapus beberapa bagian teman-teman menggunakan shape builder, yaitu bagian mana ya? Ini. Oke, saya rasa saya punya cara cepat gini aja teman-teman. Saya copy ini semua. Saya cut, misalnya cut, Ctrl X, saya bikin layer baru, kemudian saya paste, Ctrl F, kemudian yang ini saya lock, layer yang di bawahnya saya lock. Jadi kita hanya fokus ke yang ini. Setelah itu saya seleksi ini semua, kemudian teman-teman pilih divide, jadi semua garis berpotongan akan dipotong, ya. Kemudian teman-teman klik kanan, ungroup. Oke, sekarang klik putih ini salah satu, jadi klik putih ini salah satu, kemudian pilih select, same fill color, teman-teman delete. Nah, maka sekarang kalau kita lihat, kita pindahin ke sini ya, dia putihnya sudah tidak ada lagi. Nah, itu yang saya inginkan. Kemudian yang ini akan saya kasih dia menjadi hitam, warna hitam. Sebentar, gini aja, seleksi semua kecuali ini ya, kecuali ini. Kemudian kita jadikan dia warna hitam. Oke, seperti ini. Kemudian saya tinggal group ya, Ctrl G. Setelah itu teman-teman bisa cut, Ctrl X, teman-teman hilangkan unlock sini, di unlock dulu. Kemudian layer 2 bisa delete saja, layer 1 kita paste, Ctrl F.
Oke. Kemudian setelah itu kita bisa kasih dia di sini. Nah, gini teman-teman. Kemudian di sini kan kita tidak bisa lihat ya ada sushi atau tidak. Mungkin warna ininya saya ganti putih saja kali ya. Ini kan tadi gini, seleksi semua kecuali merah-merah yang ini di tengah ini. Sebentar teman-teman. Nah, ini saya isi dengan putih. Jadi gini teman-teman, ketika kasih di tengah dia akan kelihatan gini ya. Nah, kalau udah jadi gini kita tinggal bikin kayak segini sumpit. Saya bikin menggunakan pen tool aja. Jadi sumpitnya tuh seperti ini kurang lebih. Sumpitnya jangan terlalu rapi ya, kita bikin agak sedikit. Nah, gini aja. Warnanya misalnya putih atau merah saja seperti ini. Kemudian satu lagi sumpit di bagian sini. Misal bentuknya ya seperti inilah ya, tidak usah terlalu bagus-bagus. Nah, ini sumpitnya, anggap aja ini sumpit teman-teman. Oke, kemudian bagian sini sebentar saya atur dulu biar dia lebih pas. Oke, jadi teman-teman, kemudian yang ini dan ini saya group, Ctrl G, saya centerkan. Kemudian mungkin kita bisa rotasi sedikit seperti ini. Nah, jadi teman-teman, ini adalah logo sushi ceritanya. Kemudian dia punya ada sejenis tagline Nike bar. Di sini ada take your sushi here gitu ya. Oke, jadi teman-teman, kalau udah jadi kita tinggal group. Kemudian teman-teman bisa expand dulu ya. Objek, expand appearance, objek lagi expand. Kemudian teman-teman oke. Nah, teman-teman tinggal perbesar. Kemudian disenterkan. Jadi kemudian untuk memperindah kita bisa tambahin jadi 2 ya ininya. Kita isi dia 10%. Saya bikin dia seperti ini. Saya send to back. Seperti biasa ya, kita bikin finishingnya ya. Kita bikin finishingnya. Nah, gini. Oke. Kemudian mungkin kita bisa bikin 2 jadi gini. Bikin 2. Kalau udah jadi ya kita tinggal save as aja. Nah, ini teman-teman tinggal cetak, mungkin bisa bikin media apa gitu. Kemudian beres. Kita bikin frame-nya dulu 1000 kali 1000 ya. Oke, kemudian kita centerkan. Seleksi semuanya, klik kanan, kemudian make clipping mask. Jadi teman-teman, seperti ini. Oke, kemudian tinggal file, export, save as. Kita cari tempatnya di sini, kemudian ini kita beri nama membuat logo sushi emblem logo gitu ya. Membuat emblem logo sushi. Sebentar, saya ganti. Membuat emblem logo sushi biar lebih rapi ya. Untuk centang artboardnya, kemudian export, kemudian oke teman-teman. Nah, coba kita lihat hasilnya. Ini dia teman-teman, ini logo sushi ya, Nike bar yang udah kita bikin tadi. Oke, cukup sekian teman-teman tutorial dari saya. Silahkan bisa dikembangin lagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.